Salam Sobat Budaya. Kini kita masih berada di Trawulan, di Kampung Unggahan, Kecamatan Trawulan. Pada suatu tempat yang dilingkupi dengan bangunan begitu mewah. Dan bangunan ini dibangun pada tahun 2019 menaungi tempat ini. Tempat yang begitu banyak tanpa aturan batu-batunya. Tapi tempat ini adalah Candi Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo telah terkenal sejak sebelum abad ke-19 berakhir. Dan pada awal abad ke-20, Candi Minak Jinggo seringkali disebut oleh sarjana Belanda sebagai Sanggar Pamelengan. Sanggar tempat orang melakukan ritual, tempat orang bertapa, tempat orang mencari ilham, tempat orang tetira dan sebagainya. Itu pada awal abad ke-20. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sekian puluh tahun berlalu, daerah ini kemudian menjadi sedemikian rupa, terburai demikian rupa. Mengapa demikian? Karena ketika ditemukan pada akhir abad ke-19, keadaannya pun sudah demikian kacau. Keadaannya sudah tanpa bentuk sama sekali. Walaupun dinamakan Sanggar Pamelengan, tetapi tempat itu sama sekali bukan berupa sebuah sanggar, bukan berupa sebuah bangunan. Di sana hanya ada dua arca. Sebuah arca raksasa bersayap, sebuah lagi arca seorang wanita berbadan burung. Raksasa bersayap itulah yang kemudian dipercaya masyarakat sebagai Minak Jinggo. Satu penyakit, satu kebiasaan masyarakat kita untuk menamakan candi berdasarkan hal-hal yang sifatnya temporer, sifatnya hanya sementara, numpang lewat saja. Seperti kelak kita dapat melihat Candi Tikus, karena di sana banyak terdapat tikus pada tahun 1914. Dan Candi Minak Jinggo ini kebetulan karena ada raksasa memiliki sayap tadi, yang dihubungkan oleh masyarakat dengan Minak Jinggo. Walaupun tanpa hubungan dengan Minak Jinggo, tetapi candi ini ditabalkan namanya dengan nama Minak Jinggo tadi. Lepas dari itu semua, ditengarai candi ini adalah candi peninggalan zaman Majapahit, yang bahannya terdiri dari bata, sebagaimana kita lihat berserakan masih di sana, yang belum sempat kita gali, masih terpendam dalam tanah, dan kemudian batu andesit. Gabungan antara bata dan batu andesit semacam ini adalah suatu bangunan yang sangat jarang berupa candi di Majapahit, terutama di daerah Trawulan yang memang sangat kaya akan tanah liat membuat batu bata. Candi ini tak pernah diketahui Candi Minak Jinggo ini apa berupa candi tempat digunakan khusus untuk apa. Walaupun tadi dinamakan Pamelengan, Sanggar Pamelengan, itu hanya kesimpulan pada awal abad ke-20. Sejatinya penggunaannya candi ini ketika pertama kali dibangun hingga kini masih tanda tanya. Apalagi dilengkapi dengan arca kinari tadi yang kita katakan wanita berbadan burung serta raksasa bersayap tadi, kita tidak pernah tahu untuk apa sebenarnya candi ini didirikan. Apakah ini candi Buddha, apakah ini candi Hindu, hingga kini masih berupa tanda tanya. Hanya saja sesuatu yang dapat kita petik dari tempat ini sangat kaya akan cerita-cerita, akan ukiran-ukiran yang mencirikan ukiran-ukiran zaman Singosari maupun ukiran-ukiran dari abad kira-kira abad ke-11 maupun 12. Di antara ukiran-ukiran tadi terdapatlah kisah-kisah Pabel yang diangkat dari Hitopadesa, dan kemudian diangkat juga dalam kisah Holilah dan Dimna yang ternyata masuk pula ke dalam cerita tantri. Dari cerita tantri itulah kemudian kisah-kisah tadi diukirkan pada batu-batu yang ada di Candi Minak Jinggo. Salah satunya adalah kisah tentang buaya dan sapi
kisah anak-anak yang sudah sering kita simak lewat buku-buku bacaan semasa SD dulu. Betapa seekor buaya tertimpa pohon dan kemudian diangkat pohonnya oleh seekor sapi. Sapi telah menolong buaya tersebut, tetapi sebagai balasannya buaya akan memakan sapi tadi. Untunglah pada saat tersebut ada kancil yang kemudian mengadili perkara keduanya. Alhasil karena pengadilan dilakukan sang kancil, buaya tersebut dibawa kembali ke tempat pohon yang tumbang tadi dan buaya kembali ditimpa pohon tersebut. Saat itulah buaya dibiarkan oleh kancil dan sapi untuk tidak ditolong. Itulah balasan bagi seekor buaya yang tidak tahu terima kasih. Demikian ceritanya, relief tersebut masih ada. Hanya saja sayangnya ketika batu-batu di sebelah sana dipindahkan dari lapangan yang ada di luar pagar sana, ketika batu-batu itu berada di luar pagar sana, kisah tersebut masih dapat kita lihat. Akan tetapi setelah batu-batunya dipindah ke dalam komplek Candi Minak Jinggo sini, relief kisah buaya dan sapi tersebut tertimbun sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi kita lihat. Mungkin kalau harus melihatnya suatu ketika memerlukan waktu yang lama karena harus memindahkan sekian puluh kubik batu-batu di situ. Lepas dari itu semuanya, di daerah sini masih banyak di masa lampau diketemukan barang-barang peninggalan masa lampau. Di antaranya ada kepala arca yang kadang-kadang secara sembrono ya barangkali kita sebut kepala arca Ratu Kencana Wungu. Nah, padahal bukan Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu kita tidak tahu ada arcanya atau tidak. Atau kemudian kita temukan semacam badan naga dan sebagainya. Akan tetapi semua itu sudah tidak ada lagi di sini, disimpan di Museum Trowulan. Dan kita pun nanti akan melihat juga raksasa Minak Jinggo tersebut yang ada di Museum Trowulan. Sama seperti sebagian candi lainnya, tak ada prasasti tentang candi tersebut, tak ada berita Cina, juga tak ada berita-berita lainnya. Yang ada hanyalah yang kita tampak, pernah kita lihat pada awal abad ke-20. Dan dari sanalah, dari penglihatan sekilas itulah, kita menamakan candi ini sebagai Candi Minak Jinggo. Ketika kemudian candi ini kita coba untuk merekonstruksinya, kesulitan pun datang silih berganti. Tak pernah kita ketahui bentuknya seperti apa candi ini pada awalnya, pun nama aslinya pun kita tidak tahu. Candi-candi ini kemudian dibiarkan seperti ini, digali pada beberapa bagian, siapa tahu ada barang-barang yang dapat kita jadikan keterangan mengenai sang candi. Tetapi sejauh ini belum kita temukan. Batu-batu berhumbalangan di belakang saya, tadinya berada di luar sana. Dari batu-batu semacam ini, relief-relief yang ada, kita dapat melihat beberapa cerita Babel atau beberapa lukisan yang lain, beberapa bentuk-bentuk yang distilir, bentuk-bentuk hewan distilir, maupun tumbuh-tumbuhan yang distilir. Akan tetapi sejak dibangunnya tempat ini, daerah sana ditinggalkan, batu-batunya dibawa kemari dan ditumpuk sedemikian rupa sehingga kita pun tak dapat lagi melihat relief-relief tersebut. Mudah-mudahan di masa yang akan datang penataannya tidak seperti ini sehingga kita pun masih dapat menikmati kisah-kisah binatang pada masa lampau lewat batu-batu ini. Sobat budaya, Candi Minak Jinggo tetap abadi berdiri hingga kapanpun. Dan sebagai candi, ia menjadi monumen kebanggaan bangsa sejak zaman lampau. Setidaknya sejak zaman Majapahit, candi ini sudah berdiri.
dan kita dari sini dapat kita jadikan semacam tempat berpaling untuk mengetahui sejauh mana, sebesar apa, dan seberharga apa jati diri bangsa kita di masa kini berdasarkan kisah-kisah monumen-monumen di masa lampau tersebut. Sobat budaya, sekarang saya berada di suatu bangsal di bagian belakang Museum Mojokerto. Museum yang terdapat di Kecamatan Keraton. Di sini banyak sekali terdapat benda-benda sejarah peninggalan dari kerajaan Singosari, pra-Singosari maupun pasca Singosari. Sobat budaya, burung Garuda atau raksasa bersayap inilah yang disebut dengan Arca Minak Jinggo oleh masyarakat setempat yang tadinya berada di Candi Minak Jinggo sana. Jadi karena melihat arca inilah, maka tempat tersebut dinamakan dengan Candi Minak Jinggo, karena arca ini disangka Arca Minak Jinggo. Dan seperti saya katakan pada awal tadi, masyarakat kita acap kali menamakan sebuah candi berdasarkan suatu kondisi tertentu yang sifatnya bukan urgen, ya, sama sekali tidak penting. Candi Asu di daerah Jogja, Prambanan, dinamakan karena di situ ada gambar kucing pada dindingnya. Candi Tikus yang ada di sini karena di situ pada 1914 banyak tikus di sana. Jadi penamaan candi tersebut bukan dinamakan berdasarkan apa sebenarnya nama candi itu pada zaman dahulu kala. Di waktu pendirinya menamakan candi itu ketika pertama kali dibangun dulu, tidak dinamakan berdasarkan tanggapan atau penglihatan orang-orang sekarang. Dan arca ini adalah arca raksasa bersayap yang sebagian orang mengatakannya adalah arca Garuda. Sebagian lagi ada yang mengatakannya arca Kinara karena dia adalah manusia yang bersayap. Tetapi arca apa sebenarnya di sini? Ini tampaknya melihat moncongnya yang sudah terpotong dan kemudian rambutnya demikian, dapat kita katakan sebenarnya arca raksasa ini adalah arca Garuda. Sebetulnya arca Garuda yang mulutnya sudah terpotong, melihat gaya rambutnya. Apapun bentuknya, inilah saya katakan tadi kembali lagi yang disebut orang dengan Arca Minak Jinggo. Apa hubungannya dengan Minak Jinggo? Julukan bagi putra Hayam Wuruk dari Selir yang diangkat jadi Bupati Lumajang, yang berperang melawan Wikramawardhana dalam perang Paregreg, sama sekali tidak ada hubungannya tentu saja. Itu hanyalah pengetahuan yang singkat, pengetahuan yang dangkal dari orang-orang yang tidak mengerti. Tidak menjadi soal. Candi Minak Jinggo tetap merupakan tonggak sejarah kebesaran kita zaman dahulu. Candi Minak Jinggo apapun namanya tetap merupakan suatu monumen sejarah, monumen kebanggaan bangsa ini, bahwa di masa lampau bangsa ini adalah bangsa yang jaya, bukan bangsa yang baru tumbuh, bukan bangsa yang menjelang dewasa, tapi bangsa yang telah matang untuk berkiprah membina negara RI menjadi negara seperti yang kita citakan pada awalnya, seperti yang kita cita-citakan sejak beberapa abad yang lalu lewat doa demi doa. Semoga negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah doa kita selama ini. Semoga. Amin. Terima kasih.